Siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan hospital. Yang pertama perkenalan, yang terdiri dari saya atas nama Randi Lambas Batubara dengan NIM 23111020096. Yang kedua itu ada Imam Farizi dengan NIM 23111022231. Yang selanjutnya ada Chandra Nur Aditya dengan NIM 23111022317. Ya, studi case 24 hospital. Sebuah rumah sakit modern memerlukan sistem informasi yang efisien untuk mengelola data pasien, dokter, perawatan, serta transaksi administrasi seperti pembayaran dan pencatwatan. Sistem ini akan membantu meningkatkan kualitas layanan rumah sakit dengan menyimpan informasi secara terpusat dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Sistem harus mampu melacak data medis, perawatan pasien, hingga pengolahan ketersediaan kamar dan jadwal konsultasi. Rumah sakit ini menghadapi tantangan dalam mengolah data yang besar dan beragam, seperti informasi pasien, dokter, diagnosa medis, perawatan, serta fasilitas rumah sakit. Maka diperlukan sebuah sistem yang mampu mengolah data pasien mulai dari pendaftaran hingga perawatan, mencatat data dokter termasuk spesialisasi dan jadwal mereka, mengelola diagnosa medis yang diberikan kepada pasien, melacak riwayat perawatan dan tindakan medis yang dilakukan pada pasien, mengelola ketersediaan kamar rawat inap serta informasi mengenai kondisi kamar, mengelola tagihan serta yang mencakup biaya perawatan, obat-obatan, dan layanan lainnya, dan memantau fasilitas rumah sakit termasuk apotek dan lab medis. Lanjut. Proses bisnis dimulai dari proses admin, yang pertama kelola data pasien, lalu kelola data dokter, lalu mengatur ketersediaan kamar dan kelola tagihan. Lalu proses sistem dimulai dari verifikasi data pasien, kelola diagnosa dan perawatan, lalu penjadwalan perawatan, lalu cek ketersediaan kamar, pelacakan fasilitas, kalkulasi biaya perawatan, dan update status pembayaran, lalu ke proses pasien, registrasi pasien atau input data pasien, terus permintaan perawatan, lalu menerima perawatan dari dokter, dan melakukan pembayaran, terus kembali lagi ke proses sistem IRD. Di sini dokter memberikan perawatan secara one to many kepada pasien yang menerima perawatan dari dokter secara many to many, dan perawatan one to many dan pasien mendapatkan perawatan secara one to many. Lalu kamar dihuni pasien dengan one to many, one to one. Lalu lab medis melakukan pemeriksaan dengan pasien secara many to one. Dan tagihan, pasien mempunyai tagihan many to one, yang berarti satu pasien memiliki banyak tagihan. Lalu fasilitas termasuk memiliki one to many dengan kamar. Dan apotek berada dalam fasilitas secara one to many. Selanjutnya ada skema relasi. Skema relasi terdiri dari many to many relationship, yaitu pemesanan tipe kamar pada pemesanan, kemudian pemilihan tipe kamar yang dipesan. Dua, ada one to one relationship, itu langsung pembayaran. Selanjutnya ada one to many relationship, pasien, perawat, rumah sakit ke tipe pelayanan ke ruangan atau nomor kamar, pemesanan ke pasien.
Selanjutnya ada fungsional dependensi. Pertama ID pasien terdiri dari determinan nama, diagnosa medis, alamat, jenis kelamin, nomor penduduk, tempat lahir, tanggal lahir, dan umur. Untuk ID dokter, determinannya ada nama, jadwal konsultasi, dan spesialisasi. Untuk ID perawatan, determinannya ada jenis perawatan, tanggal perawatan, ID pasien, dan ID dokter. Pada kamar, determinannya ID pasien, status, ID kamar, dan kondisi. Ada juga tipe kamar, yaitu ID fasilitas, status, dan nama fasilitas. Di ID tagihan, terdapat determinan ID pasien, tanggal pembayaran, total biaya. Pada ID apotek, ada determinan nama obat, harga obat, ID fasilitas, dan nama apotek. Terakhir di ID pemeriksaan, determinannya ID pasien, hasil tes, jenis tes, dan tanggal pemeriksaan. Fungsional dependensi yang kedua. Dokter, konsultasi, dan pasien. Ketiganya saling berhubungan. Pertama, di dokter ada nama, spesialis, jadwal praktikum, dan ID dokter. Di pasien ada nama, diagnosa medis, lahir, umur, jenis kelamin, dan juga nomor penduduk atau KTP. Di bawahnya ada total biaya yang melanjutkan ketagihan yang memerlukan ID pasien dan tanggal pembayaran. Pada kamar diperlukan ID pasien, kondisi, ID kamar, tipe kamar, dan juga status. Pada fasilitas terdapat 3, yaitu status, ID fasilitas, dan nama fasilitas. Di apotek ada ID apotek dan nama apotek. Pada lab medis hanya terdapat ID lab. Pada perawatan ada ID dokter, jenis perawatan, ID pasien, ID perawatan, dan tanggal perawatan. Oh ya, di lab medis tadi ternyata ada 3, yaitu ID lab, status lab, dan kondisi. Next, Mas. Oke, yang selanjutnya itu ada proses normalisasi. Yang pertama itu ada tabel sebelum dinormalisasi. Yang pertama itu ada tabel pasien yang terdiri pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu tabel dokter yang terdiri juga pada keterangannya ada pada gambar berikut juga. Yang selanjutnya ada tabel perawatan, tabel kamar, tabel tagihan, tabel fasilitas, tabel apotek, dan tabel lab medis. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok C. Terima kasih. Udah direkod kah? Udah direkod kah, Mam? Mam, bisa nggak?